Sudah puluhan tahun kita makan telur. Tapi tahukah Anda, setelah usia 60 tahun, cara Anda mengonsumsi telur bisa menentukan apakah Anda tetap kuat dan sehat atau justru mengundang penyakit berbahaya? Jangan buru-buru buang kuningnya, tapi jangan juga makan sembarangan. Saya akan bongkar kesalahan umum yang dilakukan banyak lansia saat makan telur, mulai dari waktu konsumsi yang keliru, kombinasi makanan yang salah, hingga kebiasaan sederhana yang bisa jadi penyebab lemahnya otot, mudah sakit, bahkan gangguan memori. Yang mengejutkan, semuanya bisa dihindari asal tahu caranya. Tangan menunjuk kanan, kamu sekarang berusia berapa dan tinggal di kota mana? Tuliskan di kolom komentar, karena setiap usia dan kondisi punya kebutuhan yang berbeda, dan saya ingin sesuaikan pembahasan selanjutnya dengan kebutuhanmu. Hati kuning jika kamu peduli dengan kesehatan di usia emas, baik untuk diri sendiri, orang tua, atau orang terdekatmu. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena setiap minggunya, saya akan membagikan tips kesehatan penting, praktis, dan berdasarkan ilmu kedokteran, khusus untuk Anda yang ingin tetap bugar, tajam, dan mandiri di usia terbaik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan jangan lupa, satu kebiasaan kecil bisa membuat perbedaan besar. Apakah Anda tahu bahwa setelah memasuki usia 60 tahun, cara Anda makan telur bisa menjadi penentu antara menjaga kekuatan tubuh atau justru mengundang masalah kesehatan serius? Banyak orang lansia tanpa sadar melakukan kesalahan kecil namun berdampak besar saat mengonsumsi makanan yang satu ini. Akibatnya, muncul risiko penyakit jantung, gangguan pencernaan, hingga bahaya keracunan makanan. Padahal, semua itu bisa dihindari hanya dengan mengubah sedikit kebiasaan. Sebagai dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 3 dekade merawat orang-orang di atas usia 60, saya sering melihat kesalahpahaman besar soal telur. Ada yang menghindarinya total karena takut kolesterol, hingga mengalami kehilangan massa otot yang cukup parah. Di sisi lain, ada pula yang mengonsumsi telur secara berlebihan, bahkan mencampurnya dengan bahan tinggi lemak seperti daging asap dan mentega, yang justru membuat pembuluh darahnya tersumbat dan nyaris berujung pada serangan jantung. Kenyataannya, telur adalah makanan super jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Bagi Anda yang sudah memasuki usia senja, telur bisa menjadi sekutu terbaik dalam menjaga kekuatan otot, daya tahan tubuh, hingga ketajaman ingatan. Tapi syaratnya, harus tahu bagaimana mengonsumsinya dengan bijak. Saya ingin membagikan 2 kisah nyata dari pasien saya. Yang pertama, seorang wanita 74 tahun yang datang ke klinik saya dengan tubuh lemah dan berjalan memakai tongkat. Ia sudah 3 tahun tidak makan telur karena takut kolesterol. Setelah diperiksa, massa ototnya menyusut 20%. Semua itu bisa dicegah dengan asupan protein berkualitas yang tepat. Sebaliknya, seorang pria 69 tahun dengan semangat tinggi makan 4 telur setiap hari, bersama daging asap dan mentega. Ia percaya telur adalah kunci panjang umur. Sayangnya, pola makannya menyebabkan penyumbatan arteri dan serangan jantung yang hampir fatal. 2 contoh ini menunjukkan satu hal penting, bukan telur yang salah, tetapi caranya. Tahukah Anda, setelah melewati usia 60 tahun, tubuh kita mulai kehilangan sekitar 1-2 massa otot setiap tahunnya secara alami? Ini bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang kemandirian. Naik tangga jadi lebih sulit, membawa belanjaan terasa berat, bangun dari kursi pun jadi perjuangan. Dan kehilangan otot juga berarti peningkatan risiko jatuh dan patah tulang. 2 hal yang bisa sangat memengaruhi kualitas hidup Anda. Nah,
Disinilah telur bisa menjadi penyelamat. Setiap butir telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, jenis protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, tetapi tidak bisa diproduksi sendiri. Yang lebih menarik, protein dalam telur punya nilai biologis tertinggi, artinya hampir seluruhnya bisa diserap dan dimanfaatkan tubuh Anda. Bandingkan dengan daging atau kacang-kacangan yang belum tentu seefisien ini, apalagi jika Anda memiliki masalah pencernaan. Dengan konsumsi yang tepat, protein dari telur bukan cuma membangun otot. Ia juga mendukung produksi enzim, hormon, dan antibodi yang menjaga sistem imun Anda tetap sigap. Ingat, seiring bertambahnya usia, sistem pertahanan tubuh cenderung menurun, sehingga protein berkualitas tinggi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Berapa butir telur yang aman? Kalau Anda sehat tanpa riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan jantung, 1 telur per hari justru disarankan. Ini bukan sekadar aman, tapi bermanfaat. Namun, jika Anda sudah memiliki kondisi medis tertentu, jumlah idealnya bisa dikurangi menjadi 3-4 telur per minggu dan fokuskan konsumsi pada putih telurnya. Mengapa? Karena putih telur penuh dengan protein tanpa kolesterol. Tunggu dulu, bagaimana dengan kolesterol? Inilah bagian yang sering disalahpahami. Tubuh kita secara alami sudah memproduksi lebih dari 1000 mg kolesterol setiap hari. Sementara 1 telur hanya menyumbang sekitar 186 mg. Untuk orang sehat, konsumsi kolesterol dari makanan tidak langsung menyebabkan lonjakan kadar kolesterol darah karena tubuh memiliki sistem rem otomatis. Saat Anda makan lebih banyak kolesterol, hati akan memperlambat produksinya sendiri. Tapi tentu saja, pada mereka yang sudah memiliki gangguan kardiovaskular, sistem pengatur ini bisa terganggu. Maka dari itu, bijaklah dan konsultasikan dengan dokter untuk memastikan jumlah telur yang cocok dengan kondisi Anda. Selain otot, telur juga punya peran penting dalam menjaga otak tetap tajam. Salah satu kandungan ajaibnya adalah kolin, nutrisi penting yang dibutuhkan untuk membentuk asetilkolin, zat kimia otak yang bertanggung jawab atas fungsi memori, fokus, dan konsentrasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lansia yang cukup mengonsumsi kolin punya risiko 30% lebih rendah mengalami demensia dibanding mereka yang kekurangan nutrisi ini. Kolin juga membantu menjaga struktur dan komunikasi antar sel saraf otak yang cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Tapi itu belum semua. Telur, khususnya bagian kuningnya, mengandung vitamin B12, vitamin yang sangat penting untuk kesehatan saraf. Kekurangan B12 bisa menyebabkan kelelahan, bingung, dan bahkan gangguan saraf permanen jika tidak ditangani. Karena banyak lansia kesulitan menyerap B12 dari makanan lain, telur bisa menjadi penyelamat yang sederhana namun efektif. Jaga penglihatan Anda dengan telur. Di dalam kuning telur juga terdapat 2 senyawa super, lutein dan zeaxanthin. Keduanya adalah antioksidan yang menumpuk di retina mata dan bertindak sebagai pelindung alami terhadap degenerasi makula, penyebab utama kebutaan pada usia lanjut. Mereka bekerja seperti kacamata alami, menyaring cahaya biru berbahaya dan melindungi mata dari radikal bebas. Uniknya, lutein dan zeaxanthin dalam telur lebih mudah diserap tubuh dibanding dari sayuran, karena mereka larut dalam lemak, dan kuning telur menyediakannya dalam bentuk ideal. Bahkan jumlah kecil telur yang dikonsumsi secara rutin bisa memberikan manfaat besar untuk menjaga penglihatan tetap tajam di usia senja. Tapi, bagaimana dengan keamanan?
Ini bagian yang sering dilupakan. Telur bisa sangat bermanfaat asal disiapkan dengan benar. Sistem imun orang lanjut usia cenderung lebih rentan, dan salmonella, bakteri yang bisa hidup di dalam atau di luar cangkang telur, dapat menyebabkan keracunan serius. Jadi, telur mentah atau setengah matang sebaiknya dihindari sepenuhnya. Ini termasuk mayones rumahan, tiramisu, smoothie mentah, atau omelet dengan bagian tengah yang masih cair. Jangan percaya mitos bahwa telur mentah lebih bertenaga. Risikonya jauh lebih besar dari manfaatnya, terutama bagi lansia. Cara aman, telur rebus, masak minimal 12 menit setelah air mendidih. Telur orak-arik dan omelet, masak hingga matang sempurna. Tidak ada bagian cair. Hindari teknik poaching atau telur setengah matang yang masih lembek di bagian kuningnya. Kalau Anda ingin mendapatkan manfaat maksimal dari telur, waktu terbaik untuk menikmatinya adalah di pagi hari. Mengapa? Karena setelah tidur semalaman, tubuh berada dalam keadaan puasa dan cadangan asam amino di otot telah terkuras untuk proses perbaikan tubuh saat Anda tidur. Disinilah telur berperan penting, memberi asupan protein berkualitas tinggi di saat tubuh paling siap menyerapnya. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mengonsumsi protein saat sarapan lebih mampu mempertahankan massa otot dibanding mereka yang menumpuk asupan protein di siang atau malam hari. Sebaliknya, hindari makan telur terlalu malam, terutama menjelang tidur. Protein membutuhkan waktu dan energi lebih untuk dicerna. Pada lansia, sistem pencernaan bekerja lebih lambat. Akibatnya, makan telur malam-malam bisa menimbulkan rasa penuh, tidak nyaman, bahkan mengganggu tidur. Pasangkan telur dengan makanan pintar. Cara Anda menyajikan telur bisa membuat perbedaan besar. Jika dikombinasikan dengan bahan makanan yang tepat, manfaatnya bisa meningkat berkali lipat. Misalnya, sayuran berwarna cerah seperti bayam, brokoli, tomat, paprika, dan bawang bombay membantu menyeimbangkan kolesterol dan memberi tambahan serat yang penting untuk pencernaan. Minyak zaitun ekstra virgin membantu penyerapan vitamin-vitamin larut lemak dari telur, seperti A, D, E, dan K. Cukup 1 sendok teh untuk hasil maksimal. Rempah alami seperti kunyit, lada hitam, oregano, dan rosemary menambahkan rasa sekaligus manfaat antiinflamasi tanpa menambah kalori atau natrium. Namun sebaliknya, hindari kombinasi berbahaya seperti telur dengan daging asap, sosis, keju tinggi lemak, mentega berlebihan. Kombinasi ini bisa menghapus manfaat baik dari telur dan malah meningkatkan risiko penyakit jantung karena tingginya kandungan lemak jenuh. Hindari juga telur yang digoreng dengan minyak berlebih atau dengan minyak yang dipakai berulang kali. Ini bisa menghasilkan senyawa berbahaya, termasuk yang berpotensi karsinogenik. Catatan penting untuk Anda yang mengonsumsi obat atau punya penyakit tertentu. Obat pengencer darah seperti warfarin telur mengandung vitamin K yang bisa memengaruhi efektivitas obat ini. Bicarakan dengan dokter dan usahakan konsumsi vitamin K Anda tetap stabil. Diabetes. Telur tidak menaikkan gula darah jika dimakan sendiri, tapi hati-hati saat dipadukan dengan karbohidrat. Perhatikan kombinasi makanan Anda. Penyakit ginjal. Protein tinggi dalam telur bisa membebani ginjal yang sudah lemah. Jika Anda dalam program dialisis, kebutuhan proteinnya khusus, hanya nefrolog Anda yang bisa menentukan. Penyakit hati. Hati yang rusak mungkin tidak mampu memproses kolesterol dari telur dengan baik. Maka, konsumsi harus dibatasi. Asam urat tinggi.
Telur tidak mengandung banyak purin seperti daging merah, tapi tetap perlu dimoderasi jika Anda punya riwayat GORD.